Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridina Laitul Hidayah, NIM 2011100007. Di sini saya akan presentasi tentang konsep dan fungsi bahasa Indonesia. Konsepsi bahasa Indonesia. Sampai dengan abad ke-21 ini, perkembangan ilmu dan teknologi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sangat berperan sebagai sarana komunikasi. Dalam bidang akademik, bahasa Indonesia telah menunjukkan peranannya dalam berbagai disiplin ilmu melalui bentuk-bentuk tulisan ilmiah, seperti makalah dan skripsi. Pada dasarnya, interaksi dan macam kegiatan akademik tidak akan sempurna atau berjalan dengan baik dan benar. Begitu pentingnya bahasa Indonesia. Sarana komunikasi, batasan atau pengertian bahasa Indonesia adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan atau tertulis. Konsepsi bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi, ujaran, dan lambang tulisan digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidahnya yang tertata dalam suatu sistem. Kaidah bahasa dalam sistem tersebut menyangkut beberapa hal berikut. 1. Sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. 2. Berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya, sistem bahasa itu bersifat konvensional. 3. Lambang sebagai huruf atau fonemis bersifat mana suka atau kesempatan pemakainya atau arbiter. 4. Sistem lambang yang terbatas itu mulai A sampai Z 26 huruf, mampu menghasilkan kata, bentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. 5. Sistem lambang itu fonemis, tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain seperti sistem lambang bahasa Jepang atau lambang hiragana atau silabis. 6. Sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal sehingga dapat sama dengan sistem lambang bahasa lain. 6. Unsur sistem lambang tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat unik, khas, dan dapat dipahami masyarakat. B. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa di atas, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa atau linguis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut. 1. Fungsi ekspresi dalam bahasa. 2. Fungsi komunikasi dalam bahasa. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. 4. Fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. 1. Fungsi ekspresi dalam bahasa. Fungsi pertama ini, pernyataan ekspresi diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud A. Menarik perhatian orang lain atau persuasif dan provokatif. B. Membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. C. Melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. D. Menunjukkan keberanian atau confidence menyampaikan ide. Fungsi ekspresi diri itu saling terkait dalam aktivitas dan interaktif keseharian individu. Prosesnya berkembang dari masa anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa. 2. Fungsi komunikasi dalam bahasa. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi diterima. Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Fungsi peningkatan atau integrasi dan penyesuaian atau adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan khususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri
maupun dalam lingkungan baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan atau masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkolerasi dengan kekuatan orang lain dalam integrasi sosial. Kolerasi melalui bahasa itu memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati sehingga manusia berhasil membaurkan diri dan menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. 4. Fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Kontrol sosial sebagai fungsi dalam bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Bahkan, kritikan yang tajam dapat diterima dengan hati yang lapang jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa prasangka. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat seperti keahlian bicara, penerus tradisi, atau kebudayaan, pengidentifikasi diri, dan penanam rasa keterlibatan atau sense of belonging pada masyarakat bahasanya. Samping fungsi-fungsi utama tersebut, Goris Keraf menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Antara lain, A. Fungsi tambahan. 1. Fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. 2. Fungsi lebih memahami orang lain. 3. Fungsi belajar mengamati dunia bidang ilmu sekitar dengan cermat. 4. Fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. 5. Fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik atau fatik. Kraft 1994 3-10. 6. Fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. 7. Fungsi membentuk karakter diri. 8. Fungsi membangun dan mengembangkan profesi diri. 9. Fungsi menciptakan berbagai kreativitas baru. Widyono tahun 2005, halaman 11-18. Masih banyak fungsi bahasa yang lain dalam bahasa Indonesia khususnya. Fungsi dapat dikembangkan atau dipertegas lagi ke dalam kedudukan atau posisi bahasa Indonesia. B. Fungsi bahasa sesuai dengan posisi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa sesuai dengan posisi bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi 1. Bahasa persatuan. Fungsi bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, antar golongan atau sara bagi suku bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini, heterogenitas atau kebinekaan, sudah direncanakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 2. Bahasa nasional. Fungsi bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini dirinci atas bagian berikut. A. Fungsi lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. B. Fungsi identitas nasional di mata internasional. C. Fungsi sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. D. Fungsi pemersatu lapisan masyarakat seperti sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. 3. Bahasa negara. Fungsi bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian berikut. A. Fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan. B. Fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. C. Fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bagi negara Indonesia sebagai negara berkembang.
D. Fungsi bahasa sebagai bahasa resmi, berkebudayaan, dan ilmu teknologi atau ILTEK. 4. Bahasa standar. Fungsi bahasa baku atau bahasa standar merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu sebagai berikut. A. Fungsi pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. B. Fungsi penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. C. Fungsi penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. D. Fungsi penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Keempat, posisi atau kedudukan bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi keterkaitan antar unsur. Posisi dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Dengan keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya tingkat regional ASEAN. Dengan mengedepankan posisi dan fungsi bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah yang runtut dan argumentatif. Sejarah terbentuknya bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Ciri-ciri bahasa Indonesia yang khas, legitimasi sebagai interaksi bahasa Indonesia, dan ragam serta laras bahasa Indonesia, memperkuat konsepsi dan fungsi dikembangkan ke berbagai ilmu, teknologi, bidang dan budaya sekarang dan nanti.